Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa Batam TV rahimakumullah, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Ikhwani dari Lembaga Budaya Seni dan Olahraga Pimpinan Daerah Aisyah Kota Batam dengan tema Tujuan Mulia Syariat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa, pertama-tama tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat yang luar biasa. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pembahasan tentang penjaga keseimbangan kehidupan di mana syariat menuntut kita kepada kemaslahatan melalui 5 pilar, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, dan menjaga harta. Tujuan syariat atau dikenal dalam bahasa Arab dengan maqasid syariah memiliki 2 kata yang mempunyai makna. Maqasid itu adalah tujuan atau maksud, sedangkan syariat adalah hukum atau ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara sederhana dapat kita definisikan maqasid syariah itu adalah maksud atau tujuan utama dari diberlakukannya syariat Islam. Para ulama menyimpulkan 5 tujuan tersebut ke dalam ad-daruriyatul khamsi dalam maqasid syariah. Yang mana 5 tujuan itu adalah: pertama, menjaga agama atau hifzuddin; yang kedua, menjaga jiwa, hifzun nafsi; ketiga, menjaga akal, hifzul akli; keempat, menjaga keturunan, hifzun nasli atau menjaga kehormatan, hifzul irdi; dan yang kelima, menjaga harta, hifzul mal. Kelima tujuan ini merupakan fondasi utama dalam syariat Islam yang mengarahkan umat menuju kepada kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita simak satu persatu tujuan mulia syariat Islam ini. Yang pertama, menjaga agama atau hifzuddin. Islam sangat memperhatikan betapa pentingnya menjaga agama sesuai dengan aturan syariat tanpa ada paksaan.
agar manusia bisa meraih ketenangan dan kebenaran yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, surah Al-Baqarah ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Artinya, tidak ada paksaan di dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Menjaga agama merupakan hal yang paling utama, dan di antara bentuk penjagaan agama adalah menjalankan ibadah secara istiqomah. Apa ibadah-ibadah yang kita jalankan secara istiqomah tersebut? Di dalam hadis Rasulullah diungkapkan beberapa ibadah yang harus kita laksanakan secara istiqomah. Sabda beliau berbunyi, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan, muttafaqun alaih. Islam dibangun atas 5 perkara. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis ini terdapat beberapa ibadah wajib yang harus kita jalankan, seperti kesaksian kita bahwa tiada Tuhan yang layak kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat kita jadikan teladan atau uswah di dalam beribadah dan beramal. Kemudian perintah ibadah selanjutnya adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat, kita melakukan sholat sesuai dengan ketentuan dan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak melakukan sholat dalam keadaan apapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Selanjutnya, perintah untuk melaksanakan menunaikan zakat. Zakat adalah memberikan sebagian rezeki yang kita miliki. Tentunya rezeki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan harta kita. Dan berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Dan ingat, di dalam harta itu ada hak orang lain, sehingga orang lain juga menikmati rezeki yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kemudian jangan lupa bahwa di dalam zakat yang kita tunaikan, di sana terselip pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita di akhirat kelak. Selanjutnya, di dalam hadis itu kita diperintahkan lagi untuk melaksanakan haji ke Baitullah, tentunya bagi mereka yang sudah mampu mengadakan perjalanan ke sana. Sesuai dengan firman Allah juga, surah Ali Imran ayat 97, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan haji ke Baitullah, yaitu bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian
Kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang insya Allah dalam hitungan hari, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan Allah ini akan datang menghampiri kita. Semoga kita sampai di bulan yang penuh rahmat ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjaga agama ini dengan cara menjauhi perbuatan syirik dan bid'ah atau dikenal dengan istilah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Dan kita senantiasa menjaga kemurnian ibadah kepada Allah melalui membaca dan mengkaji Al-Quran, dan tentunya hal tersebut dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, yang kedua, tujuan mulia syariat Islam adalah menjaga jiwa atau hifzun nafsi. Betapa berharganya kehidupan manusia sehingga kita diwajibkan menjaga jiwa kita dari berbagai bentuk kerusakan yang akan mengakibatkan hancur dan rusaknya jiwa kita. Firman Allah surah Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh seseorang manusia bukan disebabkan orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan mereka membunuh manusia seluruhnya. Rasulullah sangat menekankan betapa pentingnya menjaga jiwa dan melarang segala bentuk tindakan yang bisa merusak jiwa atau membahayakan nyawa sendiri maupun nyawa orang lain. Sesuai dengan sabda beliau, la darara wa la dirar, rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun membahayakan nyawa orang lain. Sungguh mulia Islam yang sangat memperhatikan kita sebagai penganutnya untuk menjaga jiwa dan melindungi diri kita dari hal-hal yang menyebabkan rusaknya jiwa kita itu. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita menjaga jiwa ini? Kita tentunya memperhatikan kesehatan jiwa dan mental kita dengan cara menghindari segala hal yang merusak tubuh, seperti mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik atau halalan thayyiban, melakukan olahraga dengan teratur, istirahat yang cukup dan perlu diperhatikan, hindari stres dan hindari bentuk tindakan yang berpotensi kepada rusaknya jiwa kita tersebut. Demikian juga di dalam menjaga agama dengan menjaga jiwa ini, tentunya kita dapat menghindari yang menyebabkan rusak jiwa kita itu, sehingga kita tidak mendatangkan bahaya bagi kita maupun bahaya bagi orang lain. Pemirsa Batam TV rahimakumullah, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali sesaat lagi.
Dalam rangka memperingati HUT Batam Televisi ke-22 tahun, kami mempersembahkan event spesial untuk Anda. Ikuti lomba mewarnai untuk tingkat TK dan SD kelas 1 dan 2, serta lomba tari kreasi tradisional Melayu untuk tingkat SMP. Event ini akan diselenggarakan di Mall Botania 2 pada Minggu 19 Januari 2025. Hadiah menarik menanti para pemenang, mulai dari uang pembinaan, trofi, sertifikat, dan tentu saja door prize seru yang akan dibagikan sepanjang acara. Jangan lewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam momen spesial ini. Ajak teman, keluarga, dan orang-orang terdekat untuk meramaikan acara ini dan tunjukkan bakat serta kreativitasmu. Ayo bergabung dan jadilah bagian dari perayaan HUT Batam TV yang ke-22. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekedar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tujuan mulia syariat Islam yang ketiga, yaitu menjaga akal atau hifzul akli. Betapa mulianya Islam yang sangat memperhatikan pentingnya dalam menjaga akal. Akal merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan akal, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang seharusnya dan mana yang tidak pantas untuk dalam berbuat dan bertindak. Agar akal kita terjaga dengan baik, Islam sangat melarang untuk melakukan segala yang merusak akal. Misalnya, kita dilarang untuk mengkonsumsi khamar yang pastinya khamar ini akan menyebabkan rusaknya akal. Firman Allah surah Ali Imran ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah
perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Juga dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar itu haram. Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga akal agar selalu bersih dari segala sesuatu yang dapat merusak akal itu sendiri. Untuk itu, hindarilah minuman keras dan narkotika lainnya dengan cara menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, kemudian menggunakan waktu dengan hal yang bermanfaat, banyak membaca dan mengkaji Al-Quran serta mengikuti halaqah serta belajar di dalam majelis ilmu dan bertukar pikiran bersama orang-orang yang memiliki pengalaman yang lebih dari kita. Pemirsa Batam TV rahimakumullah. Berikutnya, tujuan mulia syariat Islam yang keempat adalah menjaga keturunan atau hifzun nasli atau menjaga kehormatan, hifzul irdi. Sebagai umat Islam, sudah selayaknya kita menjaga keturunan kita dengan cara yang mulia, tentunya dengan cara yang sah, sehingga nasab atau keturunan kita terjaga dan keluarga kita dapat dibina sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana cara kita menjaga nasab atau keturunan kita dengan cara yang sah? Tentunya dengan jalan menikah. Firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 32, "Wankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum." Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Rasulullah juga menjelaskan pentingnya menjaga keturunan dengan menjaga kehormatan dan menghindari serta menjauhi perzinahan dan bentuk maksiat lainnya. Wahai hamba-hamba yang belum menikah, jika kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah sesuai dengan tuntunan agama, agar kalian bisa membina keluarga yang baik dan supaya memiliki nasab atau keturunan yang jelas, dan pastinya akan menjadikan keluarga kita menjadi terhormat. Sebagai orang tua, marilah kita saling menjaga dan menyelamatkan keluarga kita supaya tidak terjerumus ke dalam maksiat dan perzinahan. Dengan mengawasi anak kita, jangan dibiarkan melaksanakan atau membiasakan pergaulan bebas yang menyebabkan akan merendahkan derajat keluarga itu sendiri. Untuk itu, berikanlah pemahaman dan pendidikan agama yang kuat agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Selanjutnya, tujuan mulia syariat Islam adalah menjaga harta atau hifzul mal. Harta merupakan anugerah atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya.
Islam sangat memperhatikan terhadap perlindungan harta ini agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa terjadi kezaliman. Dengan menjaga harta, berarti kita menjaga kesejahteraan dan menghindari terjadinya konflik sosial. Milikilah harta dengan cara yang baik atau halal, sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan batil. Dan juga dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian untuk dilanggar. Dari ayat dan hadis di atas, jelaslah bagi kita bagaimana seharusnya memperoleh harta dengan cara yang baik atau halal. Berusahalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang baik, menghindari praktik riba, korupsi, dan penipuan-penipuan lainnya agar harta kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pandai-pandailah mengelola harta atau keuangan kita, misalnya dengan cara menabung untuk kehidupan masa depan. Dan perlu diingat, jangan lupa untuk menyisihkan harta yang kita miliki dengan berbagi atau bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Tentunya harta yang kita miliki, mereka juga bisa merasakan atau menikmati manfaat dari harta tersebut. Dan pastinya di sana terselip pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Dan juga perlu menjadi perhatian bagi kita dalam menggunakan harta agar kita menghindari perbuatan mubazir atau boros, dan kita tidak menghambur-hamburkan harta pada hal yang tidak bermanfaat. Karena itu termasuk salah satu perbuatan syaitan. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sungguhnya mubazir itu adalah perbuatan syaitan, dan syaitan itu ingkar kepada Tuhannya. Pemirsa Batam TV rahimakumullah, demikian 5 tujuan mulia syariat Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya di dalam program Kalam Ilahi, dan saya pamit undur diri. Nasrum minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.